Halo guys, hari ini kita berhasil memperbaiki AC yang kurang dingin karena pipa kecilnya berembun atau beres ya. Jadi ternyata masalahnya adalah setelah dicek sama ampere meter ini dan dicek sama manifold testing ini, ternyata dia tegangannya hanya setengah, arusnya hanya setengah, yang harusnya 2,6 tapi dia hanya 1,6. Terus ininya tekanan di dalam kompresornya juga tinggal setengah. Jadi daripada kita panggil tukang, kebetulan tadi langsung beli yang ada sudah set-setan seperti ini. Harganya ini sudah set ya, jadi ada refrigerannya, ini yang R22. Dilihat ini disesuaikan dengan AC-nya. Jadi di AC-nya itu di boxnya biasanya ada tulisannya R22 atau R berapa, ada di situ. Kita beli yang 1 kilo aja. 1 kilo ini harganya sekitar 110-an kalau nggak salah. Terus untuk hanya sekedar pengisian dia bisa sampai 10 kali. Tapi kalau misalkan dia kosong baru betul, itu bisa sampai 4 kali ini. AC yang setengah PK. Terus nah, ini masangnya seperti ini. Ini ditekan dulu terus kemudian diputar. Jangan lupa sebelum diputar ini ditutup dulu. Ditutup itu diratain sampai mati dulu sehingga dia tidak ada yang bocor. Kemudian diputar sampai masuk ke sini. Kalau udah masuk nanti bukanya pelan-pelan ini. Pelan-pelan sampai keluar. Terus pastikan sebelum mengisikan ini selang ini sudah terisi dulu atau kita bocorkan dulu ininya biar udaranya keluar dulu. Biar udaranya keluar. Kemudian kita tutup di sini. Tutupnya ini juga dieratin dieratin ya. Searah jarum jam. Kemudian nanti dilihat di sini, dicek apakah manifoldnya bocor apa enggak. Kalau enggak bocor, ya baru kita teruskan. Kemudian yang saya beli ini adalah manifold yang single, jadi tidak karena ada yang double tuh. Ya saya pakai yang single aja karena kebutuhannya hanya untuk memperbaiki AC seperti ini. AC-nya kita buka yang sebelah kotak yang samping itu. Kemudian nanti kita cek di sininya ini. Kita arahkan ini ke arah ampere meter sini. Ini yang di 20 ampere ini. Kemudian nanti kita klaimin di salah satu kabel ya. Saya kasih contoh. Oh, itu udah ditutup sih. Jadi misalkan kabelnya kan ada dua tuh, hitam sama misalkan gini, ini ada kabelnya nih. Hitam sama biru biasanya. Hitam sama biru. Kemudian kita pilih salah satu, bisa hitamnya bisa birunya. Kita klaimin seperti ini. Nah, ini nanti di sini akan muncul tuh berapa ampere. Biasanya awal-awal kita pencet dulu sini sebagai data untuk nyimpen ini di mana sih sudah berapa gitu. Atau erase ini hold data. Kemudian nanti akan muncul berapa ampere. Ampernya ini kita sesuaikan dengan yang ada di tabel di sebelahnya itu. Jadi ini sebelahnya sana tuh. Nah, itu ada tulisannya di situ, ada tulisannya berapa ampere properly dia works gitu ya. Nanti setelah itu kalau misalkan biasanya kalau AC-nya itu kurang dingin, itu dia ampernya itu juga akan turun atau di bawah yang tertulis di sana. Nah, nanti ini kita masukin caranya ya. Ini biar hidup dulu, kemudian kita bocorkan dulu ini sebentar. Kita bocorkan supaya udara yang di sini ini terdorong oleh refrigeran. Kemudian ini kita masukin ke knob yang ada di pipa besar, masukin. Kemudian kita kait. Ini di sini ada otomatisnya, jadi ada sealnya. Setelah seal dia ada pembuka pentilnya gitu.
Jadi semakin kita eratkan, dia akan semakin menekan ke pentilnya itu sehingga otomatis terbuka gitu. Otomatis terbuka. Nanti jadi sambil kita bocorkan sedikit, ini kita eratkan sampai benar-benar erat. Nah, nanti di sini otomatis manifoldnya akan otomatis dia naik atau turun sesuai dengan tekanan yang ada di sana. Yang ada di sana. Nah, kalau ininya turun, ampernya turun, maka di sininya pun akan turun. Biasanya kan kecil, seperti saya tadi hanya sekitar 25 atau 40 lah. Kemudian kita buka perlahan-lahan, kita buka agak besar aja. Kita kasih langsung gede, misalkan 100. Kemudian kita tutup dulu, tunggu, dilihat berapa ampere yang ada. Tunggu kira-kira 1 menit sampai benar-benar dia stabil. Setelah stabil, misalkan kurang ya kita tambahkan lagi sampai benar-benar dia mendekati atau sama dengan yang ada di tabelnya situ. Setelah sama, kita matiin, ini kita matiin. Kemudian perlahan kita lepas ini. Setelah dilepas nanti dites lagi di dalam, di indoornya, apakah dia semakin dingin atau enggak. Harusnya sih semakin dingin, semakin normal dia akan semakin dingin. Terus juga jangan lupa untuk dibersihkan outdoor dan indoornya pakai semprotan air biasa. Terus nanti kalau ada yang parah, biasanya ada sisir, ada yang jualan sisir untuk menyisir kisi-kisi di evaporatornya, di indoor atau di outdoornya ada. Tinggal beliin itu, nanti disisir dulu kemudian disemprot lagi. Oke, sebagai informasi aja, kalau mau beli komplit seperti ini harganya sekitar 360 sampai 400. Cukup lah untuk memperbaiki AC itu, dan kebutuhannya hanya untuk itu. Terus nanti gambarannya kita bisa berhemat. Kalau misalkan kita mendatangkan teknisi, kemudian isi freon lagi dan lain sebagainya, mungkin bisa 400-500 sekali jalan. Nah, dengan seperti ini berarti kita hemat, kita punya alat sendiri dan kita bisa menggunakan ini lagi untuk keperluan AC yang lain atau untuk keperluan maintenance berikutnya, karena ini masih bisa kita gunakan, ini masih kepake sedikit sekali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.